Apa yang lebih menakutkan dari suara ketukan di malam hari adalah suara yang kita kenali, tapi tidak tahu bisa dipercaya. Apakah kamu akan membuka pintu jika seseorang berkata, "Tolong," atau tetap diam, karena orang yang paling kamu percaya melarangmu? Komentar sekarang. Kamu nonton dari kota mana? Ketik nama kotamu dan kasih tahu. Kalau kamu jadi Arini, bakal kamu buka pintunya, atau tetap diam? Malam itu turun dengan lembut. Udara lembab dari hujan sore masih menempel di kaca jendela ruang keluarga, membiaskan pantulan lampu gantung yang menyala setengah remang. Suara detak jam tua di dinding menjadi satu-satunya ritme di dalam rumah. Arini duduk di lantai beralaskan karpet tipis, melipat cucian sambil sesekali menatap anak perempuannya, Raya, yang tengah menyisir rambut di cermin kecil. Mereka berdua mengenakan piyama longgar, nyaman, seolah tidak ada satu hal pun yang perlu ditakuti malam ini. "Aku nemu foto waktu kamu SD, pakai kostum kuda lumping," kata Arini sambil tersenyum kecil, mengangkat selembar foto yang agak pudar. Raya tergelak. "Ih, malu. Itu kan pas pentas akhir tahun. Kenapa sih Mama masih simpan?" "Karena waktu itu, kamu terlihat bahagia," jawab Arini, suaranya mendadak pelan. Ada jeda di akhir kalimatnya, seperti ada perasaan yang tak sepenuhnya diucapkan. Mereka tertawa pelan bersama. Rumah itu tenang. Terlalu tenang. Seolah ketenangan itu hanya menunggu sesuatu untuk merobeknya. Ponsel Arini yang diletakkan di atas meja makan tiba-tiba bergetar keras, mengagetkan keduanya. Suara dering yang biasa saja malam itu terdengar seperti ledakan kecil di tengah kesenyapan. Arini bergegas mengambil ponsel. Nama Raka muncul di layar. Dia menjawab dengan cepat. "Halo, Mas." Suara di seberang terdengar berat. Terlalu berat. "Arin, jeda panjang. Dengerin aku baik-baik. Jangan tanya. Cuma ikuti aja." Arini berdiri kaku. Detak jantungnya melonjak tanpa aba-aba. "Mas, kenapa? Ada apa?" "Matikan semua lampu sekarang. Kunci semua pintu. Jangan buka jendela. Dan dengar, kalau malam ini ada yang mengetuk pintu, jangan buka, apapun yang terjadi. Janji dulu." Suara Raka bergetar, seolah ada sesuatu yang dia tahan. Bukan tangis, tapi ketakutan. Arini mulai berjalan pelan ke arah lampu, menekan saklar satu persatu. Sambil menahan ponsel di telinga, dia memberi isyarat ke Raya untuk tetap diam. Gadis itu langsung paham, meskipun wajahnya mulai berubah. Tatapannya penuh tanda tanya. "Mas, kamu di mana sekarang? Kenapa bicaramu kayak gitu?" "Aku di jalan. Tapi yang penting bukan aku. Arin, jangan buka pintu malam ini. Kalau kamu sayang Raya, kunci semuanya dan tunggu sampai aku telepon lagi." Suara Raka merendah di akhir kalimat. Lalu hening sesaat. Arini bisa dengar napas suaminya. Pelan. Terputus-putus. Seperti seseorang yang sedang sembunyi. "Mas, ini soal apa?" tanyanya lagi. Tapi Raka tak menjawab. Klik. Panggilan terputus. Arini berdiri di ruang tengah yang kini nyaris gelap. Hanya lampu dapur yang masih menyala, memantul samar ke tembok koridor. Raya berdiri di ambang pintu kamar, memeluk lengan sendiri, berbisik. "Ma, siapa yang nelpon?" "Papa." "Kenapa, kayak panik gitu?" Arini menatap putrinya lama. Ada sesuatu di matanya, ketakutan yang belum sempat dijelaskan. Dia mendekat, menggenggam tangan Raya. "Kita harus matiin semua lampu, sayang. Papa bilang begitu." "Matiin semua lampu? Malam-malam gini?" Suara Raya mulai naik satu oktav. "Ma, ini kenapa sih?" "Sayang, ikut Mama aja dulu. Nanti Mama jelasin." Arini belum tahu apa yang harus dijelaskan. Karena kenyataannya, dia pun tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat lampu terakhir dimatikan, rumah berubah menjadi ruang-ruang gelap tak bernama. Dinding yang tadi akrab kini seperti menyimpan rahasia. Lantai kayu memantulkan bunyi setiap langkah seperti gema di gua. Arini dan Raya duduk di balik sofa, menjauh dari jendela.
Telepon masih dalam genggaman Arini. Tidak ada sinyal. Tidak ada panggilan masuk. Hanya suara detak jam yang kini terdengar seperti palu dalam kepala. Mama, aku takut. Arini menarik napas dalam, berusaha menahan air matanya. Mama juga, sayang. Tapi kita di sini, bareng. Gak ada yang akan masuk. Suara hujan mulai terdengar di luar. Lembut, menambah kesan melankolis. Tapi di telinga Arini, semua suara berubah bentuk. Angin di jendela terdengar seperti bisikan. Goresan ranting di atap seperti langkah kaki. Segalanya seolah sedang mengawasi. Dan tepat saat keheningan hampir membuat mereka merasa ini semua hanya mimpi, ketukan pertama terdengar. Tok, tok, pelan, regu. Seperti tangan kecil yang hanya ingin memastikan bahwa ada yang masih hidup di dalam. Arini dan Raya membeku. Wajah mereka pucat diterpa kegelapan. Tak ada yang berani bicara. Ketukan itu tidak diulang, hanya sekali. Dan justru karena itu, terasa lebih mengancam. Arini menatap ke arah pintu depan. Ada bayangan samar seseorang berdiri di balik kaca buram. Tak terlihat jelas, tapi cukup untuk membuat jantungnya berhenti sejenak. Mama, suara Raya serak, nyaris tidak terdengar. Arini menggenggam tangan putrinya lebih erat. Di tengah malam yang seharusnya biasa saja, kini setiap napas terdengar seperti dosa yang tidak boleh tertangkap. Suara dunia luar jadi samar. Tapi suara ketakutan semakin nyaring dalam dada mereka. Ketukan itu mungkin hanya awal. Tapi untuk Arini, malam ini bukan lagi malam yang sama. Dan dia belum tahu bahwa kebenaran tak pernah datang dalam bentuk yang bisa dikenali. Suasana menjadi hampa setelah ketukan itu. Tidak ada suara lain, tidak angin, tidak hujan, tidak detak jam. Dunia seolah berhenti bernapas. Arini tak bergerak. Tubuhnya kaku, seperti batu. Di sebelahnya, Raya masih menggenggam tangan ibunya dengan erat. Jemari dingin dan berkeringat. Samar-samar dari balik kaca buram pintu depan, bayangan seseorang berdiri. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri. Keberadaannya cukup untuk membekukan semua keberanian yang tersisa di dalam rumah itu. Arini berusaha mengatur napas, tapi paru-parunya seperti tak mau bekerja normal. Suaranya tercekat. Ia meraih ponsel kembali. Masih tak ada sinyal. Tak ada nada sambung. Hening. Lalu, suara perempuan terdengar. Bukan teriakan. Bukan jeritan. Tapi, lirih, patah-patah. Seolah tenggorokan itu sudah terlalu lama kering. Tolong, saya butuh bantuan. Tolong bukakan pintunya. Suara itu datang dari luar pintu. Sangat dekat. Terlalu dekat. Arini menahan napas. Matanya mulai panas. Tapi bukan karena menangis. Melainkan karena menahan reaksi tubuh yang ingin kabur. Raya menggigit bibir bawahnya. Suaranya perempuan. Mungkin dia butuh pertolongan. Arini menggeleng cepat, bibirnya bergerak nyaris tak bersuara. Jangan. Dia mungkin kesasar. Atau, Papa bilang jangan buka. Tapi, jangan. Nada suara Arini tegas, tapi lemah. Karena bagian dalam dirinya juga ragu. Apakah dia hanya menuruti rasa takut? Atau melindungi dari sesuatu yang nyata? Suara di luar terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih kuat. Saya terluka. Saya dikejar orang. Tolong. Allah, tolong bukakan. Arini merasa lemas saat mendengar nama itu disebut. Bukan hanya karena permohonan si perempuan, tapi karena nama itu membuat ketakutannya terasa semakin nyata. Seolah semesta pun menyaksikan. Tangannya gemetar saat ia kembali mencoba menelepon Raka. Kali ini tersambung. Arin? Suara Raka langsung terdengar. Tegang. Dengar aku. Jangan buka pintu. Itu dia. Orang yang aku bilang sebelumnya. Arini mencengkeram ponsel lebih erat. Mas, dia minta tolong. Dia perempuan. Aku tahu. Dan dia bukan siapa-siapa. Dia berbahaya. Bahaya gimana? Dia nggak teriak. Dia nggak ngancam. Dia justru.
Arin, kamu harus percaya sama aku. Dia itu bagian dari sesuatu yang gak bisa kamu bayangkan. Aku gak punya waktu buat jelasin. Tapi dia gak boleh masuk. Arini menutup mulut dengan tangannya. Suara Raka begitu meyakinkan. Tapi juga ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. Suaranya terlalu teratur. Seperti seseorang yang sedang membaca skrip dari dalam pikirannya sendiri. Suara perempuan di luar makin jelas. Tapi tetap tidak berteriak. Hanya permohonan berulang, nyaris seperti mantra. Saya mohon, saya tahu Anda mendengar saya. Raya berbisik. Mama, aku gak suka ini. Kalau itu jebakan, kita gak tahu. Arini tak menjawab. Pikirannya terbelah. Dia menoleh ke arah pintu yang gelap. Cahaya bulan samar-samar menyorot kaca buram, membentuk siluet samar. Bayangan itu bergerak sedikit. Lalu diam lagi. Raka bicara lagi di telepon. Kini nadanya lebih rendah. Kalau kamu buka pintu itu, semua yang udah kita bangun bisa hancur. Arin, rumah ini, hidup kita. Kamu gak tahu siapa dia. Aku juga gak tahu kenapa kamu seperti ini malam-malam begini. Arini akhirnya meledak. Suaranya naik. Raka terdiam. Lalu, kamu akan tahu nanti. Tapi kamu harus percaya sekarang. Lalu sambungan terputus. Lagi. Seakan semesta ingin Arini membuat keputusan sendiri. Dia terduduk perlahan di lantai. Ponsel jatuh di pangkuannya. Telinganya masih berdenging. Matanya tak lepas dari arah pintu. Suara di luar berhenti. Tak ada lagi permohonan. Tak ada ketukan. Tapi justru karena itulah, atmosfer menjadi lebih tak tertahankan. Seolah si perempuan di luar kini hanya berdiri, menunggu. Tanpa kata, tanpa gerakan. Keheningan yang sangat sadar. Arini menyandarkan kepala ke dinding. Tubuhnya terasa seperti bukan miliknya. Dunia tak lagi punya tepi. Ruangan seolah memanjang tak berujung. Detak jantungnya berdetak begitu keras. Sampai ia yakin Raya bisa mendengarnya. Raya menyandarkan kepala di pundak ibunya. Mama, kamu percaya Papa? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari semua suara ketukan. Arini tak bisa menjawab. Bukan karena dia tak tahu, tapi karena untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu, bahwa kepercayaan bukanlah hal yang mutlak. Ia dibentuk, dipupuk, dan kadang dipaksakan. Dan di malam yang seharusnya biasa itu, segalanya mulai bergeser. Hening yang tertinggal setelah suara terakhir di luar itu terasa bukan sekadar sunyi, tapi sunyi yang memeram. Menunggu, menggantung di udara seperti bau kayu basah di malam lembab. Raya terlelap dalam posisi meringkuk di sofa. Tubuhnya masih menggenggam boneka kecil yang dulu sering ia bawa tidur saat kecil. Usianya memang sudah dewasa, tapi ketakutan bisa membuat siapapun kembali menjadi anak-anak. Dan malam itu, rumah mereka bukan lagi tempat perlindungan. Ia berubah menjadi ruang abu-abu yang tak punya arah. Arini sendiri belum bisa memejamkan mata. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berjalan, melangkah masuk ke dalam ruang yang selama ini dia tolak. Keraguan. Ia duduk di kursi ruang makan yang dingin, menatap layar ponsel yang terus menampilkan no signal, seolah menjadi simbol dari kebuntuan yang tak bisa diterobos. Suara suaminya tadi masih terngiang. Tegas, mendesak, seperti suara seseorang yang sedang menyelamatkan, atau sedang menyembunyikan. Dan suara di luar tadi, bukan suara ancaman. Tidak ada intimidasi. Tidak ada paksaan. Hanya permintaan tolong. Tapi mengapa ketakutan terasa lebih nyata justru setelah suara itu berhenti? Arini berdiri perlahan. Langkahnya hati-hati menembus kegelapan rumah. Lampu-lampu sudah padam semua, seperti diperintahkan. Tapi kini, dalam benaknya, dia bertanya-tanya. Siapa yang sebenarnya mengendalikan rumah ini malam ini? Suami yang jauh di ujung telepon? Atau suara asing yang berdiri diam di luar pintu? Ia mendekati jendela ruang tamu. Tirainya masih tertutup. Tangannya ragu-ragu meraba kain itu. Bukan untuk membukanya, tapi untuk sekadar menyentuh sesuatu yang nyata. Sesuatu yang tidak berubah. Sesuatu yang bisa dia percaya. Tapi,
Kepercayaan seperti apa yang tersisa? Dia mencoba mengingat lagi detail suara Raka. Polanya, tekanannya. Ada bagian dari dirinya yang ingin percaya penuh bahwa suaminya hanya sedang melindungi, bahwa semua ini akan selesai begitu pagi datang. Tapi ada nada terlalu stabil, terlalu terkontrol. Seperti orang yang takut kehilangan kendali, bukan karena bahaya datang, tapi karena rahasia bisa terbongkar. Dan kenapa tidak ada penjelasan? Tidak satu pun. Hanya larangan. Arini menarik napas panjang. Ia berjalan ke kamar tidur, pelan, hampir seperti sedang mengendap-endap di rumah orang lain. Duduk di pinggir ranjang, ia menatap lemari baju yang pintunya sedikit terbuka. Pandangannya kosong, tapi pikirannya penuh. Ia tahu Raka pernah punya masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan panjang, hanya potongan-potongan samar, cerita tentang kesalahan muda, tentang orang yang ingin dia lupakan. Malam ini, bayang-bayang dari masa lalu itu seolah datang memanggil lewat ketukan. Arini membuka laci meja di samping tempat tidur. Di dalamnya, kotak kecil dari kayu yang biasa Raka pakai menyimpan surat penting. Ia tahu itu bukan tempat rahasia. Tapi entah kenapa malam ini kotak itu seperti menatap balik padanya. Menunggu dibuka. Tangannya gemetar saat menyentuh tutupnya. Tapi ia urungkan. Belum sekarang. Bukan karena takut tahu. Tapi karena belum siap menerima apapun yang bisa mengubah segalanya. Kembali ke ruang tengah. Ia duduk di lantai. Punggungnya menyentuh dinding. Mata menatap pintu depan. Tak ada ketukan lagi. Tak ada suara perempuan itu. Rasa bersalah mulai tumbuh dalam dadanya. Bagaimana jika suara itu benar-benar membutuhkan pertolongan? Bagaimana jika dia sedang terluka? Tapi lebih dari rasa bersalah, Arini merasa dikhianati oleh kebingungan. Ia melirik ke arah Raya yang masih tidur gelisah. Anak perempuannya yang tumbuh tanpa tahu banyak tentang siapa ayahnya sebelum menikahinya. Raka selalu menjaga cerita-cerita itu tetap rapat. Dan Arini selama ini memilih tidak bertanya. Malam ini, ia mulai mengerti bahwa ketidaktahuan bukan bentuk perlindungan. Tapi jeruji. Arini berdiri, pelan, dan melangkah ke dapur. Ia membuka lemari, mengambil gelas, mengisinya dengan air dingin dari dispenser. Tangan kirinya masih gemetar saat menyentuh bibir gelas. Saat air menyentuh tenggorokannya, terasa seperti menelan ketidakpastian. Tiba-tiba, suara telepon berbunyi lagi. Pelan, tidak menuntut, tapi cukup untuk membuatnya membeku. Arini menoleh cepat. Jantungnya melonjak. Ia berjalan cepat kembali ke ruang tengah dan mengambil ponsel. Raka, terpampang di layar. Dia menjawab. Tidak bicara dulu. Menunggu. Raka langsung bersuara. Dia masih di sana. Arini tak menjawab. Arin, kamu harus tetap kuat. Ini gak mudah. Aku tahu. Tapi kamu gak boleh goyah. Siapa dia? Suara Arini akhirnya keluar. Berat dan pelan. Dia bukan siapa-siapa. Dia bagian dari masa lalu yang sudah aku kubur. Kenapa dia tahu nama aku? Kenapa dia tahu rumah ini? Karena dia mencariku. Tapi yang dia inginkan cuma kekacauan. Dia tahu gimana cara membuatmu ragu. Arini menutup matanya. Ada nada dalam suara Raka malam ini. Nada yang tidak dia temukan saat mereka bicara tentang hal-hal biasa. Nada manipulatif. Tapi dibungkus dengan ketenangan palsu. Dia membuka mata. Menatap pintu itu lagi. Dan saat ia akan menjawab, sesuatu di dalam dirinya berubah. Bukan ledakan. Bukan keberanian tiba-tiba. Tapi, sebuah celah dalam kepercayaan yang tak akan bisa ditambal kembali. Jam menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Angka merah menyala dari jam digital di pojok meja, menciptakan bayangan samar di dinding yang perlahan bergerak setiap menit berganti. Suasana di dalam rumah tetap terbungkam, tapi heningnya kini berbeda. Bukan lagi karena takut pada suara dari luar, melainkan oleh desakan dari dalam kepala Arini sendiri. Ia berjalan perlahan ke kamar, meninggalkan ruang tengah yang dinginnya merambat hingga ke tulang. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menjauh dari kenyataan yang selama ini ia yakini. Di benaknya,
Wajah Raka muncul berulang kali, bukan yang sekarang, tapi potongan-potongan kecil dari masa lalu yang selama ini ia simpan dalam laci pikirannya, tanpa pernah dibuka lagi. Sesampainya di kamar, Arini menyalakan lampu meja. Cahayanya redup namun cukup menyingkap bayang-bayang di sudut ruangan. Ia menatap ke arah lemari pakaian Raka. Tangannya terulur, ragu, lalu menarik gagang pintu lemari perlahan. Baju-baju tergantung rapi seperti biasa. Tapi bukan itu yang ia cari. Ia menunduk, menarik laci paling bawah, dan di dalamnya kotak kayu kecil itu masih ada. Sama seperti yang dilihatnya sebelumnya. Ia duduk bersila di lantai, meletakkan kotak di pangkuan. Perlahan, ia buka tutupnya. Engselnya berdecit pelan, dan di dalamnya terhampar benda-benda yang terlalu biasa, tapi kini terasa asing. Ada jam tangan lama yang sudah rusak, pulpen logam dengan nama lembaga pendidikan terukir, selembar tiket kereta bertanggal hampir 1 dekade lalu, dan foto. Arini memegang foto itu. Kertasnya sudah mulai pudar. Terlihat Raka muda, duduk di tangga sebuah bangunan tua, mengenakan jaket kulit dan tersenyum. Di sampingnya berdiri seorang perempuan, berkerudung, wajahnya teduh, ekspresinya tenang tapi tidak tersenyum. Matanya menghadap kamera, tajam, seolah sadar bahwa suatu hari seseorang akan menatap balik padanya. Arini merasakan perutnya mengencang. Foto itu tak pernah ada dalam album manapun. Ia tidak pernah mendengar nama perempuan ini. Tapi ada sesuatu dalam sorot mata wanita itu yang membuatnya yakin, ini bukan sekadar teman lama. Ini adalah kunci. Ia membalik foto. Di bagian belakang ada tulisan tangan. Jangan ingkari janji kita. Ingatan tak bisa dibungkam. Tangannya gemetar. Ia menyandarkan tubuh ke dinding, memeluk foto itu di dadanya. Di luar kamar, angin mulai bertiup lebih kencang. Tirai jendela bergoyang pelan, menciptakan bunyi gesekan lembut yang justru menambah sesak dalam dada. Arini kembali membuka kotak. Di bawah tumpukan benda lain, ia menemukan selembar kertas yang dilipat 4. Saat dibuka, terlihat lembaran tipis dari sebuah surat kabar lama. Judulnya mencolok. Skandal etika di kampus psikologi. Program eksperimental dihentikan. Ia membaca cepat. Artikel itu menyinggung tentang sekelompok mahasiswa yang terlibat dalam percobaan kontrol sugesti terhadap pasien trauma. Proyek ditutup mendadak. Identitas mahasiswa tidak disebutkan, kecuali inisial RDP dan seorang peserta perempuan bernama NS yang kemudian menghilang dari lingkungan sosial dan akademik. Jantung Arini berdegup liar. Inisial itu, Raka Dwi Prasetyo. Nama lengkap suaminya. Tangannya menutup lembaran itu. Dunia seolah berhenti berputar. Apa yang sebenarnya ia ketahui tentang pria yang tidur di sebelahnya selama bertahun-tahun? Pria yang setiap pagi menyeduh kopi, mencium keningnya, tertawa bersama anaknya? Dan, apakah perempuan yang mengetuk pintu malam ini adalah NS? Arini berdiri. Tubuhnya limbung, tapi pikirannya mulai menyatu. Setiap fragmen mulai membentuk gambar besar yang belum sepenuhnya jelas, tapi mengarah pada satu hal. Raka telah menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar masa lalu kelam. Ini bukan sekadar cinta lama. Ini adalah sesuatu yang menyangkut identitas, kendali, dan mungkin kejahatan tersembunyi. Tiba-tiba, terdengar suara pelan dari luar kamar. Langkah kaki. Arini mematikan lampu meja. Diam di tempat. Napasnya tertahan. Langkah itu berhenti tepat di luar pintu kamar. Tapi tidak ada ketukan. Hanya diam. Lalu pintu kamar mandi yang berada di ujung lorong berderit pelan. Seperti ada yang membuka. Tapi Arini tahu, Raya masih di ruang tengah. Dan tak mungkin ada siapapun lagi di rumah ini. Kecuali, keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Tapi ia menolak panik. Ia ambil kembali foto itu, surat kabar, dan kotak kayu. Dimasukkan ke dalam tas kecil. Jika malam ini adalah malam kebenaran, maka ia tidak akan sembunyi di balik ketakutan lagi. Samar-samar, di kejauhan, suara perempuan dari luar terdengar kembali. Tapi kali ini, bukan permohonan. Bukan rintihan. Hanya kalimat pelan yang terucap jelas di antara suara angin.
Arini, kau berhak tahu semuanya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Arini tidak merinding. Ia merasa tenang. Cahaya bulan yang menerobos dari selatirai kini jatuh tepat di wajah Arini, menyorotkan separuh bayangannya ke dinding. Ia berdiri mematung di ambang ruang tengah, memandangi Raya yang masih tertidur dengan napas tak beraturan. Tapi Arini tahu, putrinya tak benar-benar terlelap. Ia hanya bersembunyi di balik kelopak mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan selesai begitu fajar datang. Tapi malam ini menolak berakhir. Ponsel Arini bergetar di tangannya. Sekilas ia menatap layar. Raka. Lagi. Untuk sesaat, ia ragu untuk menjawab. Tapi ia tahu, jika ingin menemukan celah, ia harus membuka kembali komunikasi. Bukan untuk percaya, tapi untuk mendengar lebih tajam. Ia geser layar, letakkan ponsel di telinga. Arin. Suara itu terdengar lebih tenang dari sebelumnya. Terlalu tenang. Tidak lagi panik. Tidak lagi seperti orang yang sedang dikejar. Tapi seperti seseorang yang sudah merencanakan setiap kata. Kau masih di rumah, kan? Lanjut Raka. Arini tak langsung menjawab. Kau belum buka pintu itu, kan? Belum. Jawabnya pendek. Suaranya datar. Tapi di balik ketenangan itu, dadanya bergolak. Ia sedang mengukur. Menilai. Menunggu Raka menjerat dirinya sendiri. Syukurlah, ucap Raka, seperti menghela napas lega. Arin, aku tahu ini berat, tapi kau harus percayai aku. Semua ini demi kamu dan Raya. Kau tahu aku nggak pernah main-main soal keselamatan kalian. Siapa perempuan itu? Arini langsung memotong. Nada bicaranya tetap tenang, tapi dingin. Seperti pisau yang ditaruh di atas meja. Belum digunakan, tapi terasa keberadaannya. Raka terdiam sesaat, lalu menjawab, seseorang dari masa lalu. Seseorang yang gak pernah bisa terima kenyataan. Arini mengernyit. Kalimat itu terlalu rapi, terlalu bersih. Tidak ada emosi, tidak ada penyesalan. Hanya konstruksi defensif yang dibangun untuk menenangkan, bukan menjelaskan. Kenapa dia tahu nama aku? Tanya Arini lagi. Aku pernah cerita tentangmu. Dulu. Kau bilang, dia berbahaya. Tapi dia cuma bicara pelan. Memohon. Tak ada ancaman, Raka. Karena dia licik. Arin. Dia tahu cara membalikkan sesuatu. Dia bisa membuatmu percaya padanya. Tapi sebenarnya. Seperti kamu? Tanya Arini tajam. Diam. Hening dari seberang telepon itu justru lebih keras dari suara apapun. Lihat, aku tahu ini terdengar aneh. Tapi percayalah, semua yang kulakukan selama ini demi kita. Arini mengatupkan rahangnya. Kalau kau begitu ingin melindungi, kenapa tak pernah kau ceritakan siapa dia sebenarnya? Kenapa kotak itu disembunyikan? Kenapa surat kabar itu ada? Hening lagi. Lalu Raka bersuara. Lebih pelan, lebih personal. Arin, semua orang punya masa lalu, tapi tak semua orang bisa menghadapinya. Aku memilih menutupnya karena aku tahu, jika aku ceritakan, kau mungkin tak akan melihatku dengan cara yang sama lagi. Aku memang tidak melihatmu sama lagi malam ini, bisik Arini. Raka menarik napas panjang. Kau sedang bingung. Itu wajar. Tapi ingat siapa aku. Ingat semua yang sudah kita lewati bersama. Jangan biarkan satu malam ini menghapus semuanya. Itu dia. Kata-kata yang paling halus dan paling mematikan. Menggunakan masa lalu sebagai alat untuk membungkam logika. Membungkus manipulasi dengan kenangan. Arini mulai mengenal pola ini. Ia pernah melihatnya, bukan dari Raka, tapi dari cerita pasien-pasien yang datang ke klinik tempat ia bekerja dahulu. Cerita tentang pasangan yang menggunakan cinta sebagai tali untuk mengikat, bukan merawat. Kalau kamu benar-benar percaya aku, Arin, matikan lampu yang masih menyala. Kunci semua pintu lagi. Jangan dengarkan suara di luar. Itu bukan dia. Itu sesuatu yang dia bentuk. Dia bisa mengubah dirinya. Kata-kata itu mulai terdengar seperti delusi.
Dia bisa mengubah dirinya. Ulang Arini perlahan. Aku tahu terdengar aneh. Tapi dia tidak seperti kita. Dia belajar terlalu banyak. Dia tahu cara mempengaruhi pikiran orang. Arini berjalan pelan ke arah jendela, membuka sedikit celah tirai, memandangi luar yang gelap. Tak ada sosok di sana. Tapi bayangan perasaan itu masih menggantung, bahwa ada mata yang mengawasi. Tapi anehnya, ia tidak merasa takut lagi. Dia perempuan, Raka. Dia sendiri. Dia berdiri di luar pintu, bukan menerobos masuk. Kalau dia ingin menyakiti kami, kenapa dia tidak melakukannya sejak tadi? Raka menjawab dengan cepat. Karena dia ingin kamu membuka sendiri. Supaya kamu percaya itu keputusanmu. Supaya kamu jadi bagian dari permainannya. Arini menelan ludah. Kata-kata itu berputar di kepalanya seperti racun. Tapi racun yang kali ini terasa terlalu manis. Terlalu dikemas. Mungkin aku yang selama ini main di permainanmu, ucap Arini pelan. Raka tertawa kecil di seberang. Bukan tawa bahagia, tapi tawa gugup. Tawa yang menandakan kehilangan kendali. Arin, jangan mulai. Jangan buat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Kalimat itu, nada itu bukan suara perlindungan. Itu ancaman yang dibungkus kelembutan. Arini menatap pintu. Ia berjalan mendekatinya perlahan. Tapi bukan untuk membukanya. Hanya untuk berdiri di depannya. Ia ingin merasakan langsung kehadiran di baliknya. Ia ingin tahu, mana yang benar-benar nyata. Suara dari dalam rumah atau dari luar. Telinganya menangkap suara detak jam. Lalu suara langkah Raya yang mulai terbangun. Pelan. Tapi ia tak menoleh. Fokusnya hanya pada satu hal. Suara batinnya yang selama ini dibungkam oleh kata-kata manis. Dan malam ini, suara itu mulai terdengar lagi. Pintu masih berdiri di sana. Diam. Menjadi satu-satunya batas antara Arini dan dunia yang selama ini ia percaya. Di baliknya, entah kenyataan atau sesuatu yang selama ini dengan sadar ia abaikan. Raka sudah tak terdengar lagi. Sambungan telepon terputus. Atau mungkin memang sengaja diputuskan. Keheningan yang tertinggal membuat dunia terasa menggantung. Seperti jembatan yang sudah lama rapuh tapi tetap dipaksa dilalui. Arini berdiri tak jauh dari pintu. Ia tak menyentuhnya. Hanya menatap. Pandangannya tidak lagi mengandung rasa takut. Tapi penantian. Seakan ia tahu bahwa apapun yang terjadi malam ini, pintu itu pada akhirnya harus dihadapi. Dari arah ruang tengah, langkah pelan terdengar. Raya. Mama. Arini menoleh. Wajah putrinya pucat. Rambut acak-acakan. Matanya sembab. Tapi bukan karena tidur. Karena cemas. Ada apa? Tanya Raya lirih. Arini menatapnya lama. Lalu hanya menjawab. Dengarkan saja. Beberapa detik hening. Lalu suara itu datang. Lembut. Tenang. Bersih dari ketergesaan. Arini, kau tahu kenapa aku di sini? Suaranya tidak lagi putus asa. Tidak merintih. Tapi juga tidak keras. Seolah perempuan itu berdiri di sisi lain pintu. Tahu benar bagaimana memilih nada yang tidak akan memicu ketakutan. Tapi juga tak bisa diabaikan. Raya memegang lengan ibunya. Dia siapa? Arini tak menjawab. Hanya mengangguk sekali. Meyakinkan anaknya bahwa semuanya masih terkendali. Walau ia sendiri tak yakin apa yang sebenarnya sedang ia hadapi. Suara itu kembali. Aku tidak datang untuk menyakitimu. Aku datang karena kamu berhak tahu apa yang selama ini dijauhkan darimu. Nafas Arini tertahan. Kalimat itu seperti pintu kecil yang terbuka dalam pikirannya. Kalimat itu bukan sekadar penyataan, tapi kunci. Aku tidak bisa memaksa, tapi aku tidak bisa pergi tanpa bicara. Aku menepati janjiku, yang dulu kubuat bersamanya. Tapi dia tidak. Arini menunduk. Jemarinya mencengkeram kusen kayu. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena takut. Karena getaran itu. Seperti tubuh yang mengenali sesuatu sebelum pikiran memahami. Namaku Nadira.
Aku pernah menjadi seseorang yang penting dalam hidup Raka. Tapi lebih dari itu, aku adalah saksi dari siapa dia sebenarnya, saat tidak sedang jadi suamimu. Nama itu, Nadira. Arini menarik napas dalam, seperti seseorang yang tenggelam lama dan baru menemukan permukaan. "Ma," bisik Raya. "Apa maksudnya?" Arini menatap mata anaknya. Mata yang selama ini hanya mengenal ayahnya sebagai sosok pelindung. Tapi malam ini, dunia Raya dan dirinya harus bersiap menampung kemungkinan bahwa kebenaran tak selalu datang dari arah yang sama. Arini mendekat ke pintu. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membiarkan suaranya terdengar jelas. "Kau bilang kau Nadira. Tapi kenapa sekarang? Kenapa muncul setelah semua ini?" Suara di luar hening sejenak, lalu menjawab, pelan, "Karena baru malam ini, aku yakin kau siap." Jawaban itu membuat tubuh Arini melemas. Karena di balik kalimat itu, ada pengakuan yang tak terucap, bahwa selama ini, seseorang mengawasinya, mempelajarinya, mungkin bahkan mengenalnya lebih baik dari dirinya sendiri. Raka dulu membuat janji untuk menyelesaikan sesuatu. Tapi dia memilih pergi, membuat identitas baru, membangun hidup dari kepingan yang belum selesai. Dan kau adalah bagian dari puzzle yang dia gunakan untuk melengkapi dirinya, bukan mencintaimu, tapi menutupi jejak. Arini tak menjawab, tapi air mata mengalir begitu saja. Bukan karena merasa ditipu, tapi karena bagian dari dirinya tahu bahwa sesuatu memang selalu tidak beres. Ia hanya tak berani menyelaminya. "Dia bilang kau berbahaya," ucap Arini, nyaris tak terdengar. "Jika kebenaran itu berbahaya, maka ya, aku berbahaya baginya. Karena kebenaran membuat dia kehilangan kendali." Ucapan itu masuk ke dalam tubuh Arini seperti racun yang justru menyembuhkan. Ia kini mulai melihat, bukan hanya dari sudut dirinya sebagai istri yang bingung, tapi sebagai perempuan yang ingin tahu, apakah hidup yang ia jalani benar-benar miliknya? Dari belakang, Raya memeluknya. "Ma, aku nggak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku di sini." Pelukan itu membuat Arini tersadar. Ia bukan hanya sedang mempertanyakan masa lalu suaminya, tapi sedang memilih masa depan untuk dirinya dan anaknya. Nadira masih berdiri di luar. Tidak mengancam, tidak memohon, tapi menunggu. Dan penantian itu lebih menyesakan dari segala jenis ketukan. Arini menempelkan dahinya ke daun pintu. "Jika yang kau bawa adalah kebenaran, kenapa tak kau teriakan saja dari luar?" Hening sebentar. Lalu jawaban itu datang, halus menghantam lembut. "Karena kebenaran yang diteriakkan tak pernah membuat orang mendengar. Tapi kalau kau buka pintu itu, kau akan melihat, bukan cuma mendengar." Arini terdiam. Dalam pikirannya, suara Raka kembali memutar ulang semua yang ia ucapkan malam ini. Semua larangan, semua bujukan, semua janji tentang perlindungan. Dan perlahan, Arini menyadari bahwa bukan suara Nadira yang membentuk ketakutannya malam ini, tapi suara Raka yang mengarahkan ketakutan itu, menanamkan bayangan yang membuatnya ragu pada nalurinya sendiri. Ia tak tahu siapa yang berdiri di balik pintu. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, Arini mulai ingin tahu. Arini menatap wajahnya sendiri di cermin kamar mandi. Kulitnya pucat, bibirnya sedikit bergetar. Tapi sorot matanya, bukan mata yang sama seperti 2 jam lalu. Bukan lagi perempuan yang duduk diam menunggu perintah dari suaminya. Bukan lagi seseorang yang memeluk kenyamanan palsu hanya karena takut pada kenyataan. Cermin itu basah oleh uap. Tapi Arini tak menyekanya. Biarkan kabur. Dunia pun sedang kabur. Tapi di tengah kekaburan itulah, kadang kebenaran muncul. "Nadira." Nama itu ia ucapkan perlahan. Klik. Seperti mantra. Seperti kunci. Dan saat ia mengucapkannya, ada sesuatu yang bergerak di dalam pikirannya. Seperti pintu tua yang mulai terbuka setelah sekian lama digembok. Arini meninggalkan kamar mandi, berjalan ke ruang tengah, memastikan Raya kembali tertidur. Ia menarik selimut ke atas tubuh anaknya,
lalu menatap wajah itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan hanya cinta seorang ibu, tapi rasa bersalah. Karena selama ini ia membiarkan diri hidup dalam cerita yang tak ia tulis sendiri. Tangannya merogoh tas kecil yang tadi ia bawa dari kamar. Foto lama Raka dan perempuan berkerudung yang diakini sebagai Nadira masih ada di sana, bersama potongan artikel lama yang mulai menguning. Arini duduk di kursi makan. Matanya terpaku pada tulisan tangan di balik foto. Jangan ingkari janji kita. Ingatan tak bisa dibungkam. Ia tahu, ini bukan sekadar tulisan emosional. Ini peringatan bahwa masa lalu yang tidak diselesaikan akan selalu punya cara untuk pulang. Arini menyalakan laptop miliknya. Cahaya layar langsung menusuk mata. Dengan jari gemetar, ia mengetik nama, Raka Dwi Prasetyo Psikologi Kampus 2015. Beberapa hasil muncul. Artikel lama, blog yang tidak terurus, komentar forum. Ia menggulir pelan, matanya menyapu setiap kata. Hingga akhirnya, ia menemukan sesuatu. Sebuah entry blog dari seorang alumni anonim yang membahas proyek penelitian psikologi eksperimental di tahun 2015. Di dalamnya tertulis, salah satu peserta perempuan, NS, dilaporkan mengalami gangguan persepsi setelah disesatkan secara emosional oleh subjek percobaan. Hubungan pribadi antara peneliti dan subjek diduga mempengaruhi hasil. Kasus ini disegel internal. Tidak pernah sampai ke media. Arini menggigit bibir bawahnya. Air mata mulai menggumpal. Tapi ia tahan. Karena yang ia baca bukan hanya tentang Raka. Tapi tentang manipulasi. Tentang bagaimana seseorang bisa memainkan realita orang lain. Bahkan dalam ruang paling intim, kepercayaan. Ia menggulir ke bawah. Ada tangkapan layar dari buletin kampus. Sebuah foto hitam putih. Nama-nama mahasiswa yang terlibat. Di antara mereka, RDP. Tidak ada foto jelas. Tapi ia tahu. Itu Raka. Tangannya mengepal. Ia ingat percakapan pertama mereka tentang masa lalu. Tentang proyek gagal, yang katanya bukan urusannya. Tentang seorang perempuan yang terlalu rapuh untuk menghadapi kenyataan. Tapi dari semua itu, satu kalimat Raka yang paling menusuk muncul kembali dalam pikirannya malam ini. Kalau kamu buka pintu itu, semua yang udah kita bangun bisa hancur. Mungkin, karena semua yang mereka bangun memang berdiri di atas puing. Dan Raka tak pernah membangun untuk Arini. Ia membangun untuk menyembunyikan. Arini menutup laptop. Tangannya dingin. Ia berdiri, menatap pintu depan sekali lagi. Nadira masih di luar sana. Atau mungkin tidak. Tapi yang jelas, jejaknya sudah masuk ke dalam rumah ini. Dan kini, tinggal Arini yang harus memilih. Terus hidup di dalam narasi yang ia warisi, atau menulis ulang ceritanya sendiri. Ia berjalan ke meja kerja kecil di sudut ruang. Membuka laci yang hampir tak pernah disentuh. Menemukan buku catatan Raka yang dulu digunakan saat awal pernikahan mereka. Tempat ia menulis hal-hal kecil, belanja mingguan, tagihan listrik, dan kadang puisi-puisi pendek. Ia membalik halaman. Jantungnya berdegup cepat. Lalu, ia menemukan halaman yang membuatnya berhenti. Sebuah coretan. Tanggal 22 Maret. Tepat 5 tahun lalu. Di bawahnya tertulis, hari dia menyerah. Hari aku bebas. Arini menatap kata-kata itu. Tinta pulpen sudah mulai pudar. Tapi maknanya begitu tajam. Apakah dia yang dimaksud Nadira? Atau seseorang yang lebih dalam? Raka tidak pernah berkata dengan jelas apa yang terjadi 5 tahun lalu. Ia hanya bilang iya. Akhirnya siap memulai dari awal. Dan Arini, yang waktu itu sedang jatuh cinta dan tak ingin kehilangan, tak pernah bertanya lebih jauh. Malam ini, penyesalan itu mengeras seperti batu di dadanya. Suara angin berdesir dari sela jendela yang renggang. Tapi di antara suara itu, Arini bisa bersumpah. Ia mendengar suara langkah pelan, dan napas dari luar pintu. Bukan mendesak, bukan mengintimidasi. Tapi seperti seseorang yang lelah menunggu. Seseorang yang tahu waktunya hampir habis. Arini berdiri lagi,
membawa semua benda, foto, artikel, catatan, dan perasaan yang tak lagi bisa ditahan. Dan dalam dirinya, perlahan terbentuk keputusan. Jika keheningan selama ini digunakan untuk menyembunyikan sesuatu, maka malam ini, ia akan membuat suara. Malam semakin pekat. Tapi bagi Arini, terang justru mulai muncul, bukan dari cahaya, tapi dari kebenaran yang perlahan muncul dari balik kegelapan. Langkahnya pelan saat ia kembali ke ruang kerja kecil yang terletak di sudut rumah, tak jauh dari kamar tidur. Ruangan itu sudah lama tak digunakan. Meja kayunya berdebu, tirainya tertutup rapat, dan udara di dalamnya dingin, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin disentuh. Arini menarik kursi dan duduk. Napasnya pelan, tapi berat. Ada dorongan dalam dirinya yang tak bisa ditahan. Sebuah bisikan samar yang berkata, "Lihat lebih dalam. Jangan berhenti di permukaan." Tangannya menyusuri sisi meja. Ia menyentuh bingkai, laci, dan akhirnya, satu sudut kayu di bagian bawah meja yang terasa sedikit longgar. Ia raba perlahan. Ada celah. Di balik kayu penyangga itu, tersembunyi satu laci rahasia. Tidak besar, hanya cukup untuk menyimpan sesuatu yang tidak boleh dilihat. Dengan hati-hati, Arini menariknya keluar. Di dalamnya, satu kotak plastik bening, rapat dan bersih. Ia membukanya perlahan. Isinya membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Beberapa lembar fotokopi identitas lama, semuanya atas nama berbeda. Nama yang asing, tapi wajah yang sama, Raka. Dalam satu kartu mahasiswa, namanya tertulis, Rangga Dirgantara Putra. Universitas yang sama dengan informasi di artikel yang Arini baca sebelumnya. Tanggal foto, 2015. Lalu ada kartu dengan nama, Raffi Darmawan, dengan profesi, asisten terapi psikologis di sebuah klinik kecil di Yogyakarta. Dan satu lagi, foto yang lebih baru, lebih segar. Tertulis, Raka Dharma Prasetyo, konsultan keluarga. Semua nama berbeda, tapi mata yang sama, sorot yang sama, senyum tipis yang selama ini Arini percaya sebagai milik seseorang yang ia kenal luar dalam. Jantung Arini berdebar lebih cepat, tapi tubuhnya justru membeku. Lalu, ia menemukan surat, terlipat rapi, kertas berkop institusi psikologi ternama. Saat ia buka dan baca, seolah dunia di sekelilingnya membisu. Dengan ini disahkan bahwa subjek, RDP telah menyelesaikan program terapi restrukturisasi identitas sebagai bagian dari eksperimen kontrol persepsi tingkat lanjut. Mengingat kasus khusus dan keterlibatan personal dengan subjek uji, NS, kami merekomendasikan pemutusan total terhadap jalur interaksi dan migrasi identitas. Penanganan lebih lanjut diserahkan kepada instansi klinis dengan supervisi terbatas. Surat ini bersifat konfidensial dan tidak boleh disebarluaskan tanpa otorisasi. Tertanda tangan psikolog senior, lengkap dengan stempel resmi dan paraf. Arini memejamkan mata, tapi air matanya tetap keluar. Program restrukturisasi identitas? Ia menutup surat itu perlahan. Tangannya gemetar, tapi kini bukan karena ketakutan, melainkan karena ia mulai benar-benar memahami. Raka bukan hanya menyembunyikan masa lalu. Dia membangun kembali hidup dengan nama baru, kepribadian baru, dan meninggalkan seseorang, Nadira, yang tak pernah selesai dipulihkan. Ia menatap cermin kecil yang tergantung di dinding ruangan. Cahaya dari layar laptop yang masih terbuka memantul samar. Di balik bayangan dirinya, seakan ia bisa melihat sesosok lain berdiri, bukan Raka, bukan Nadira, tapi dirinya sendiri. Sosok yang selama ini tak berani bertanya, tak berani menyelidiki, karena terlalu sibuk menjadi istri yang baik. Dan kini, istri itu berdiri di hadapan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kebohongan. Ia kembali ke kamar, memeluk map berisi identitas ganda itu, lalu menunduk di atas kasur. Kepalanya berdenyut, tapi bukan karena pusing, karena amarah tertahan yang menggerogoti dari dalam. Bukan marah karena ditipu, tapi karena selama ini, ia ikut memainkan peran dalam kebohongan itu. Menjadi figur pelengkap dalam panggung kehidupan yang dibangun Raka dengan sempurna. Arini berdiri.
Ia membuka lemari, menarik koper kecil, memasukkan semua dokumen ke dalamnya. Tangannya bekerja cepat, tapi nadanya pelan. Ia bukan dalam mode panik. Ia dalam mode sadar. Kesadaran yang tak bisa diputar balik. Tiba-tiba, suara ponsel berbunyi lagi. Raka. Arini menatap layar beberapa saat. Lalu, dengan tenang, ia jawab, "Halo, Arin. Aku tahu kamu pasti mulai tahu sesuatu. Tapi aku bisa jelaskan. Aku bisa jelasin semua ini." Arini terdiam. "Arin, tolong. Jangan percayai apapun yang kamu lihat atau baca. Itu semua dimanipulasi. Nadira, dia tahu gimana cara putar balik kenyataan." Arini menjawab dengan suara pelan, datar. "Berarti kamu juga." Diam. Lalu suara Raka berubah. Lebih lunak. Lebih menekan secara halus. "Kalau kamu tetap buka pintu itu, kita gak akan pernah bisa kembali seperti dulu." Arini tersenyum kecil. Tapi senyuman itu pahit. Ia menatap ke arah pintu yang masih berdiri kokoh. Kali ini, bukan sebagai batas antara dirinya dan dunia luar, tapi batas antara dirinya dan keberanian. "Memang itu tujuannya, kan?" ucap Arini perlahan. "Agar aku gak pernah bisa kembali seperti dulu." Ia memutus sambungan telepon. Kali ini, ia yang memilih hening. Dan dalam hening itu, suara ketukan kembali terdengar. Klik. Tidak keras, tapi tegas. Lalu suara Nadira. "Aku menunggumu. Tapi hanya kalau kamu siap. Karena pintu ini, bukan soal aku, tapi soal kamu." Arini berdiri. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa lebih ringan. Bukan karena rasa takutnya hilang, tapi karena ia tahu, rasa takut itu bukan lagi milik Raka. Langkah Arini terdengar pelan namun pasti di lantai rumah yang dingin. Koper kecil di tangannya bergeser. Sesekali menyentuh dinding saat ia lewat lorong sempit yang memisahkan kamar dengan pintu utama. Setiap langkah adalah keputusan. Setiap nafas adalah pengingat. Ini bukan sekadar tentang membuka pintu. Ini tentang siapa dirinya sebenarnya, saat semua topeng ditanggalkan. Rumah itu senyap. Terlalu senyap. Bahkan suara kipas angin di sudut ruangan pun seperti lupa caranya berputar. Hanya suara detak jam yang terus berjalan. Keras seolah menjadi penanda bahwa waktu tak lagi menunggu. Arini berdiri di depan pintu. Nafasnya naik turun. Di belakangnya, Raya berdiri tanpa bicara. Matanya menatap punggung ibunya, seakan tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, tapi tak mampu memahaminya secara penuh. "Mama," suara Raya lirih, nyaris seperti hembusan angin. "Apa Mama yakin?" Arini tak langsung menjawab. Ia tahu, tak ada jawaban yang bisa memberi rasa aman malam ini. Karena keamanan bukan lagi soal siapa yang di luar, tapi siapa yang selama ini di dalam dan menyimpan luka paling dalam. "Ada saatnya kita bukan lagi butuh kepastian, Ra," ucap Arini tanpa menoleh, "tapi keberanian." Raya menunduk. Kata-kata ibunya seperti menghujam diam-diam ke dalam dirinya. Ia tumbuh melihat Mama sebagai sosok yang tenang, penuh kasih, dan kuat. Tapi malam ini, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketegasan yang lahir dari luka yang tidak diteriakan. Arini memegang handle pintu. Jari-jarinya dingin. Napasnya mulai tersendat. Lalu, ponsel kembali bergetar di saku celananya. "Raka." Arini memejamkan mata, lalu menjawab. Kali ini, ia biarkan ponsel dalam genggaman, tak perlu menempel di telinga. Suaranya cukup untuk menembus seluruh ruangan. "Arin, tolong, dengar aku dulu." Suara Raka tergesa, tapi dibungkus tenang. Seperti seseorang yang melihat bangunannya mulai runtuh tapi tetap tersenyum meyakinkan para penghuni di dalamnya. "Jangan buka pintu itu. Aku mohon. Ini bukan tentang kamu atau dia. Ini tentang sesuatu yang kamu gak paham sepenuhnya." "Sudah terlalu lama aku gak paham," jawab Arini dingin. "Dan selama itu, aku diam." "Arin, dengar. Dia sedang mainkan kamu. Dia tahu kelemahanmu. Dia tahu kamu akan goyah. Semua ini dia atur."
Seperti kamu mengatur semuanya selama ini, balas Arini. Suaranya mulai gemetar. Seperti kamu menyusun ulang hidupmu, identitasmu, dan menjadikanku pelengkap dari peran baru yang kamu pilih. Arin, sampai kapan kamu pikir aku akan tetap diam? Diam di seberang. Tapi bukan diam karena terputus. Diam yang bicara banyak. Diam yang artinya, Raka tidak lagi bisa mengatur narasi. Arini melangkah lebih dekat ke pintu. Ia bisa rasakan aura tubuh Nadira di luar. Bukan dari teriakan. Bukan dari ketukan. Tapi dari kesabaran. Kesabaran yang lahir bukan dari kekuatan. Tapi dari luka yang terlampau lama dipendam. Suara Nadira terdengar lagi. Lembut. Nyaris seperti bisikan dari perempuan yang tak lagi punya amarah. Hanya kebenaran yang perlu diberi ruang. Arini, aku tidak datang untuk menghancurkan apapun. Aku datang karena dulu aku tidak sanggup berbicara. Sekarang aku tidak bisa lagi diam. Arini menahan napas. Dia membuatku janji. Janji untuk tidak bicara, agar dia bisa memulai dari awal. Aku penuhi. Tapi saat aku tahu dia sudah mulai melibatkan orang lain dalam awalnya yang baru, aku tahu diamku sudah jadi kejahatan. Arini terisak. Tanpa suara. Tubuhnya gemetar. Rasa takut bukan lagi datang dari ancaman, tapi dari keberanian yang akhirnya tumbuh. Kenapa baru sekarang kau bicara? Karena selama ini, aku pikir aku satu-satunya korban. Tapi malam ini, aku sadar, kamu juga. Perkataan itu merobek dinding pertahanan Arini. Ia jatuh terduduk di depan pintu, memeluk lutut, menggigil dalam tangis yang tak lagi bisa ia tahan. Raka masih ditelepon. Ia bicara, tapi suara Nadira kini lebih jelas. Kau bukan sekadar istri. Kau manusia. Dan kau berhak tahu. Dari belakang, Raya perlahan mendekat. Ia jongkok di samping ibunya, menggenggam tangannya. Tidak bicara, tapi air mata mengalir di pipinya. Ia tahu, malam ini bukan hanya ibunya yang berubah. Tiba-tiba, suara di telepon kembali terdengar tajam. Arin, jangan buka pintu itu. Kau akan menyesal. Dia akan hancurkan semua yang kita punya. Arini mengangkat kepala, menatap handle pintu. Tangannya bergerak, pelan. Jari-jarinya menyentuh dingin logam itu. Detik seakan berhenti. Lalu ia berkata, setenang badai yang telah reda. Aku lebih takut hidup dengan kebohongan daripada menghadapi kebenaran. Ia letakkan ponsel di lantai. Nafas terakhir sebelum keputusan. Musik dalam pikirannya memuncak. Tapi tak ada suara musik yang terdengar nyata. Hanya denting waktu dan suara hati yang akhirnya membimbing. Tangan Arini menggenggam handle pintu erat. Matanya basah, tapi tatapannya tegas. Ia bersiap memutar pegangan. Dan dunia yang selama ini ia kenal, perlahan akan berubah dalam satu gerakan kecil. Pintu kayu itu berdiri di hadapannya seperti cermin, bukan sekadar benda mati, tapi permukaan yang merefleksikan siapa dirinya malam ini. Di baliknya, bukan hanya Nadira, bukan hanya suara, tapi semua pertanyaan yang selama ini tak berani ia ucapkan. Suasana hening, seperti dunia sengaja menarik diri. Bahkan angin pun seolah menahan diri. Hujan yang tadinya gerimis kini sudah berhenti. Tak ada denting air. Tak ada ranting yang bergerak. Malam menahan napas. Raya berdiri tepat di belakang ibunya. Diam. Tak menahan. Tak mendorong. Hanya menatap dengan mata yang penuh sesuatu yang tak ia mengerti sepenuhnya. Tapi ia rasakan sepenuhnya. Arini kembali menyentuh handle pintu. Kali ini, tak ada getaran di tangannya. Tak ada lagi suara di kepalanya yang saling bertabrakan. Yang tersisa hanya satu suara, suaranya sendiri. Ia tutup matanya. Dalam senyap itu, ia bisa mendengar napasnya sendiri. Pelan, teratur. Tapi ada tangis kecil yang tertahan. Bukan tangis penderitaan, tapi tangis penyadaran. Semua hal yang dibangun bersama Raka kini terasa seperti dinding kaca, indah di luar, rapuh di dalam. Ia ingin memecahkannya, bukan untuk menghancurkan,
tapi agar cahaya bisa masuk. Suara langkah dari luar terdengar satu kali, lalu berhenti. Disusul suara Nadira, tak lagi menekan, hanya berkata seperti seorang sahabat yang menanti jawaban yang tak pernah dipaksa. Apapun yang kau pilih malam ini, aku tidak akan menyalahkan. Karena keberanian bukan hanya soal membuka pintu, tapi memilih sendiri, tanpa diperintah. Arini membuka mata. Cahaya bulan menembus dari celah jendela, menyapu kulit wajahnya yang basah. Dalam cahaya itu, ia tak terlihat kuat, tapi terlihat utuh. Tangannya menggenggam handle sekali lagi. Waktu berhenti. Lantai di bawahnya terasa tak lagi padat, seolah ia berdiri di antara dua alam, yang satu penuh janji, yang satu penuh luka. Tapi bukan itu yang membuatnya ragu. Yang membuatnya menahan adalah satu hal. Kenyataan bahwa setelah ini, tak ada jalan kembali. Ia menarik napas. Dalam. Sangat dalam. Seperti orang yang menyelam dan tahu bahwa apapun yang ditemukannya di bawah sana, akan mengubah segalanya. Tangan itu mulai menekan. Handle mulai bergerak. Lalu, suara Raka kembali terdengar. Bukan dari ponsel, tapi dari dalam rumah. Dari belakang. Arini menoleh. Pelan. Wajahnya tidak kaget. Tapi matanya menyimpan ledakan yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang akhirnya tahu semuanya. Raka berdiri di ambang lorong gelap. Matanya tak berkedip. Napasnya pendek. Tapi bukan karena lelah. Karena ia tahu, ia terlambat. Jangan, bisiknya. Arini tak menjawab. Tangannya tetap di handle. Kalau kamu buka, semua ini akan hancur. Suara Raka terdengar putus asa. Tapi Arini bisa membedakannya sekarang. Antara ketulusan dan ketakutan kehilangan kendali. Apa yang mau hancur, Mas? Suaranya pelan. Kita. Atau kebohongan yang Mas bangun dari awal. Raka melangkah maju. Tapi Raya berdiri di antara mereka. Tubuhnya kecil, tapi berdiri tegas. Wajahnya penuh air mata, tapi tidak gemetar. Papa bohong. Diam. Raka tak menjawab. Hanya menatap keduanya. Seolah mencari celah untuk menanamkan versi ceritanya lagi. Tapi rumah ini sudah tak bisa dikendalikan olehnya. Arini berbalik menghadap pintu. Ketukan terakhir belum datang. Tapi kini, tidak perlu lagi. Ia tahu, suara di luar tak datang untuk mengancam. Ia datang untuk mengingatkan bahwa kebenaran tak bisa dikurung selamanya. Tangannya mendorong handle ke bawah. Pintu berderit pelan. Cahaya dari luar mulai masuk, tipis, seperti fajar yang belum sempurna tapi menjanjikan harapan. Namun tepat saat itu, Arini berhenti. Pintunya belum terbuka sepenuhnya. Wajahnya terpaku. Air mata mengalir lagi. Tapi kali ini, bukan karena sakit, tapi karena satu perasaan yang tak pernah ia biarkan muncul selama ini. Kelegaan. Bukan karena jawaban telah datang, tapi karena ia sudah berani bertanya. Dan saat ia berdiri di antara dua sisi pintu itu, rumah yang selama ini ia pertahankan, dan dunia yang selama ini ia hindari, Arini tahu satu hal. Ia tidak lagi takut.